nggak sih kalian kepikiran kalau ada satu produk yang bisa dibikin di banyak negara? Misalnya kayak smartphone yang lagi kita pakai sekarang nih, desainnya itu dibikin di Amerika, tapi layarnya nanti dibikin di negara Korea, terus chipnya dibikin di Taiwan, dan terus nanti semuanya akan dirangkit di Tiongkok. Nah, setelah itu baru dijual ke seluruh dunia. Nah, sistem ini disebut sebagai global value chain atau rantai nilai global. Yang intinya nanti ini adalah proses panjang yang melibatkan banyak negara untuk menghasilkan satu produk, mulai dari tahap riset dan desain, pembuatan komponen, sampai ke pengemasan dan distribusi. Semuanya ini terjadi di tempat-tempat yang berbeda atau di negara yang berbeda. Nah, ini berbeda dengan rantai pasok biasa. GFC ini bukan hanya ngomongin soal barang jalan dari negara A ke negara B, tapi juga gimana ada nilai ekonomi yang diciptakan dalam setiap produksi di berbagai negara. Tapi karena semuanya ini saling terhubung, sistem ini ternyata sangat rentan gitu. Misalnya ada terjadi sedikit perubahan kebijakan perdagangan yang bisa aja bikin rantai ini terganggu. Nah, itu tuh ternyata pernah terjadi gitu. Yang akan kami bahas di dalam video kami tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terjadi di beberapa tahun yang lalu. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai pada tahun 2018. Saat itu, pemerintah Donald Trump menuduh Tiongkok melakukan praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Confirmed. Have you canceled your meeting with President Xi? And No, I haven't canceled. So, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. But they hit the world with something that really is not anything that people are going to do, and it was shocking. I can tell you, Howard and I and Todd, we all Scott, we were all speaking about it before, and we said, where did that come from? It was just, that was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept, and nobody knew anything about it. Sebagai langkah balasan, Amerika Serikat menaikkan tarif impor untuk berbagai produk asal Tiongkok senilai ratusan miliar dolar. Tentu saja Tiongkok tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan mengenakan tarif terhadap produk-produk Amerika Serikat seperti kedelai, mobil, dan pesawat. Dari sinilah ketegangan ekonomi global mulai meningkat. Dampaknya terasa besar karena biaya impor yang naik, harga barang meningkat, dan rantai pasok global yang terganggu. Banyak perusahaan multinasional yang selama ini bergantung pada bahan dan produksi dari Tiongkok mulai kesulitan memenuhi permintaan pasar. Akibatnya, banyak perusahaan memindahkan sebagian produksi mereka ke negara lain dan banyak negaranya itu berada di Asia Tenggara. Jadi, perang dagang ini bukan hanya soal dua negara besar yang saling berbalas-balasan tarif, tapi juga soal bagaimana sistem perdagangan global ikut terguncang karena kebijakan dari kedua negara tersebut. Nah, sekarang kita bahas bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Sebagai bagian dari rantai nilai global, Indonesia jelas ikut merasakan efek dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Salah satu dampak utamanya adalah terganggunya rantai pasok global. Indonesia yang mengekspor banyak bahan baku seperti karet, batu bara, dan komponen elektronik ke Tiongkok dan Amerika Serikat mengalami penurunan permintaan. Selain itu, melemahnya ekonomi di kedua negara besar ini juga menurunkan harga komoditas global. Akibatnya, penerimaan ekspor Indonesia ikut berkurang. Namun, di balik dampak negatif itu sebenarnya ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan ketika banyak perusahaan yang memutuskan untuk memindahkan basis produksi mereka dari Tiongkok agar terhindar dari tarif tinggi. Nah, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan juga Indonesia bisa dilirik sebagai lokasi alternatif. Nah, bagi Indonesia ini bisa menjadi kesempatan strategis untuk menarik lebih banyak investasi asing dan juga memperkuat sektor manufaktur. Tapi tentu saja itu membutuhkan kesiapan, mulai dari infrastruktur, kebijakan investasi, hingga kualitas tenaga kerja. Kalau kita lihat dari data sebenarnya, posisi Indonesia dalam global value chain sudah mengalami peningkatan yang cukup besar.
Dalam 2 dekade terakhir, ekspor bruto Indonesia meningkat dari sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2000 hingga menjadi lebih dari 210 miliar dolar Amerika Serikat pada 2014. Selain itu, kandungan nilai tambah domestik dari ekspor Indonesia juga cukup tinggi, yaitu sekitar 82 hingga 85%. Artinya sebagian besar nilai dari produk ekspor kita dihasilkan di dalam negeri, bukan sekedar hasil rakitan dari luar. Tapi, meskipun begitu, Indonesia masih punya tantangan yang besar. Dibandingkan dengan negara seperti Vietnam atau Malaysia, ekspor kita masih didominasi oleh bahan mentah dan komoditas dengan nilai tambah rendah. Agar lebih kuat, dalam rantai nilai global, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan industrinya, misalnya dengan memperkuat sektor manufaktur, teknologi, dan juga inovasi. Kalau itu bisa dilakukan, Indonesia bukan cuma jadi pemasok bahan mentah, tetapi juga bisa menjadi pemain penting dalam rantai produksi di global. Meskipun ada peluang yang besar, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat tetap membawa risiko tinggi bagi ekonomi kawasan. Menurut beberapa lembaga internasional, konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN hingga 40 basis poin atau sekitar 0,4%. Di dalam skenario yang paling ekstrim sendiri, jika kedua negara menaikkan tarif hingga 25% untuk semua produk yang saling diimpor, perdagangan global bisa melambat secara drastis. Dampaknya investasi akan berkurang, harga bahan naik, dan ketidakpastian ekonomi pastinya meningkat. Bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Kita harus memperkuat daya saing kita melalui industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur logistik agar bisa memanfaatkan pergeseran arus perdagangan global. Nah, kesimpulannya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya tentang siapa yang menang ataupun dan siapa yang kalah, akan tetapi tentang bagaimana dunia ini termasuk di Indonesia bisa bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan global. Kalau Indonesia mampu memanfaatkan peluang yang bagus ini dengan kebijakan yang tepat sekaligus, bukan tidak mungkin kita bisa naik kelas dan menjadi pemain penting dalam ekonomi dunia saat ini. Indonesia berhasil nego tarif Trump dari 32% jadi 19%. Tapi barang dari AS bakalan bebas masuk ke Indonesia. Kalau begitu hitungannya untung atau buntung ya?